naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi, belajar lebih mengerti lagi tentang kedalaman firman-Mu. Setiap hari Engkau membukakan pewahyuan yang baru atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami makin haus dan lapar akan Engkau, makin mengalami Tuhan dengan lebih akurat lagi. Urapi setiap kami Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami sepakat dengan kebenaran firman-Mu. Beri kecerdasan rohani terus-menerus di dalam hidup kami. Kami menolak dan kami mengherdik setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mengganggu di rumah kami masing-masing. Aku berkata kepada semua yang di rumah-rumah, tenanglah dan mari belajar kebenaran firman Tuhan. Aku mengherdik setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Tuhan, aku berdoa supaya sinyal terhubung dengan lancar sampai dengan pengajaran ini selesai di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.
Hari ini kita akan belajar tentang 6 titik yang harus diperhatikan di dalam hidup kita ya. 6 titik yang harus diperhatikan di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Karena kita masih belajar sesi tentang menguji diri sendiri, ya, melihat apa yang ada di dalam diri kita, kelemahan-kelemahan apa sih yang masih ada di dalam diri kita yang membuat kita ini tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, yang membuat kita ini masih terus berkutat di situ-situ terus di padang gurun, nggak ada perubahan. Ini bagian ketiga dari menguji diri sendiri, ya. Yuk kita lihat 6 titik itu apa saja. Sebetulnya ayatnya sudah sangat selalu sering dipelajari, tetapi banyak yang enggak ngeh, ya, banyak yang tidak memperhatikan. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 10 sampai 20. Ya, coba perhatikan di ayat 18. Perhatikan di ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini adalah sebuah perintah, ya. Perhatikan, ini adalah sebuah perintah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu. Jadi tidak hanya jam-jam doa saja. Yang mana jam doa saya adalah pagi hari. Terus siang, malam, waktu tidur, engkau enggak berjaga. Ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa yang dimaksud orang kudus di sini adalah hidupmu sendiri, hidup suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga inti, kemudian sekelilingmu, lingkungan kerja, lingkungan kantor, kotamu, provinsi, pemimpin-pemimpin, semua orang-orang kudus, semua orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Nah, perhatikan bahwa ada 6 zona perang, ya. 6 zona perang itu yang ini harus diaktifkan di dalam dirimu. 6 zona perang ini yang harus diaktifkan di dalam dirimu. Ini bukan tentang kita, ini bukan tentang siapa saya dan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah tentang senjata Allah yang diaktifkan dan dipakai seluruhnya. Ya, ini bukan tentang diri kita. Wah, saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya sudah pelayanan. Bukan itu. Bukan itu. Kita ini tidak ada hebat-hebatnya, kita tuh tidak ada apa-apa. Kita ini menjadi sesuatu karena kita masuk di dalam Kristus ya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita menjadi sesuatu yang sangat ajaib karena kita ini tinggal di dalam Kristus, kita masuk di dalam Kristus. Nah, sekali lagi bahwa ini bukan tentang dirimu, tentang diri saya, ini adalah tentang senjata Allah yang diaktifkan dan dipakai seluruhnya. Senjata-senjata ini akan menghancurkan setiap benteng-benteng yang kuat di dalam diri kita maupun sekeliling kita. Bagaimana saya memakai senjata ini? Kita tidak bisa memakai senjata ini ketika kita masih nyaman di dalam zona agamawi. Ya, kita nggak bisa memakai senjata ini. Ada begitu banyak anak Tuhan yang babak belur. Nggak usah tanya siapa, Bu. Banyak anak-anak Tuhan yang babak belur. Sebab apa? Mereka masih nyaman di dalam zona agamawi. Saya mau minta kepada seluruh KKS untuk masuk ke dalam dimensi kebenaran. Amin ya. Masuk ke dalam apa?
dimensi dimensi kebenaran. kebenaran. Ya. Nah, 6 zona peperangan ini yang pertama ada di pinggangmu, ada di pinggang saya, ada di pinggang Bapak Ibu semuanya. Zona yang pertama adalah ada di pinggangmu. Ya. Pinggang, nanti saya akan bahas pinggang ini panjang, lebar, dan dalam ya. Saya akan bahas pinggang ini panjang, lebar, dan dalam. Di dalam pinggangmu ada pusar, di dalam pinggangmu ada alat pencernaan, di dalam pinggangmu ada alat reproduksi. Ya? Nah, ini nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah zona jantung. Itu adalah zona jantung. Yang ketiga adalah zona kaki. Minta tolong ditulis aja ya semuanya penulis. Yang tiduran, mari wake up. Ini bukan masa lagi tidur-tiduran. Kita adalah tentara Kristus yang mesti wake up, belajar untuk benar-benar berperang. Yang ketiga adalah zona kaki. Yang keempat adalah zona tangan kiri. Zona tangan kiri. Yang kelima adalah zona kepala. Sudah? Yang keenam adalah zona tangan kanan. Pinggang, jantung, terus kaki, tangan kiri, kepala, tangan kanan. Pinggang, jantung, kaki, tangan kiri, kepala, tangan kanan. Kalau saya mempraktekkan gerakan ini, Bapak Ibu mengingat apa? Salib ya. Salib. Tangan kanannya dan tangan kirinya Tuhan Yesus dipaku enggak? Kepalanya dikasih mahkota duri enggak? Pinggangnya ditusuk, lambungnya ditusuk. Ya. Seluruh badannya dicabik-cabik. Ya toh? Seluruh badannya dicabik-cabik pakai batu cambuk. Kaki dua-duanya paku. Itu zona. Itu zona ya yang harus kita perhatikan. Dan ini Itu tangan perhatikan kanan, di Wahyu 13 ayat 16. Kenapa itu? Ada apa? tangan kanan kok tangan kiri kepala dan tangan kanan kok terakhir kenapa Buan? Kan gini Bapak. Zona, Yang zona, pertama zona itu pinggang, ya, jantung, pinggang, jantung, kaki, tangan terus kiri, tangan kiri, tangan kiri, terus kepala, kepala, tangan tangan kanan. kanan. Oh, urut Udah? gitu. Yes. Kakinya kan disatuin itu. Waktu disalib itu disatuin apa? Dua-dua, satu-satu. Satuin Bisa, kan? ya, Itu 6 zona itu. ya, nggih. Coba perhatikan Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat 16. Ini tentang antikris ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang besar dan kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanan, dahi. Antikris
memberikan tanda pada tangan kanan dan dahi. Itu di Wahyu 13 ayat 16. So, mari kita lihat setiap hari tangan kanan kita mengerjakan apa? Setiap hari kepala kita ini isinya apa? Seolah Antikris nanti akan memberikan tanda pada tangan kananmu atau kepala. Saya bukan ngomong ini tentang kita semua ya. Memberi tanda pada orang-orang ya di tangan kanan dan dahi. Hari ini perhatikan tangan kanan kita ini sedang selalu mengerjakan apa tangan kanan kita ini. Pikiran kita ini isinya apa setiap harinya? Perhatikan apa yang kau pikirkan setiap hari. Apa yang kau lakukan dengan tangan kananmu dan tangan kirimu. Ya kan? Ada 3. Apa yang kau lakukan dengan pinggangmu? Pinggang itu isinya perut, isinya alat reproduksi, isinya alat pencernaan, isinya ginjal, memproduksi darah terus ya. Kemana saja selama ini kakimu melangkah, dan apa yang ada di dalam hatimu itu apa? Yang ada di dalam hatimu itu isinya apa? Hatimu isinya apa? Kepahitan, kekecewaan, atau damai, sejahtera, sukacita? Hatiku senantiasa menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan. Atau hatiku dipenuhi dengan kebencian. Sungguh-sungguh aku sangat benci dengan keadaan ini. Aku mau mati aja rasanya. Nah, itu kan kita cek sendiri. Ya, hati kita dipenuhi dengan komplain atau hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya coba perhatikan untuk di daerah pinggang ya. Daerah pinggang. Di daerah pinggang ini ada alat reproduksi, ada alat pencernaan, ada banyak kerusakan generasi karena tidak pernah memperhatikan pinggangnya. Ada banyak sekarang ini orang sedang tidak sadar bahwa dia sedang merusak generasi karena mereka tidak pernah mau memperhatikan pinggangnya. Kita sembrono dengan keturunan yang kita lahirkan. Sehingga menciptakan keturunan-keturunan yang memberontak terhadap Tuhan. Betul ya? Hari-hari ini, kalau Bapak Ibu lihat, selingkuh, berzina, itu sudah merupakan hal yang normal lah, biasa lah. Gitu ya. Itu bicara pinggang. Ketika nanti tiba-tiba hamil di luar nikah, mereka membunuhnya, ada hutang darah. Jadi itu mengejar loh. Mengejar sampai generasi berikutnya. Karena kita pernah baca bahwa Habil itu ketika dibunuh oleh Kain, darahnya teriak terus ya. Toh? Darahnya teriak terus, minta keadilan. Kemudian ada yang namanya genetik, yaitu keturunan dari atasnya. Dan itu loh, ada banyak anak Tuhan sedang tidak paham bahwa setan sedang merusak gen manusia dengan kecenderungan melakukan seks yang menyimpang, makanan-makanan yang semua dimakan, ya. Kemudian
kebiasaan dari nenek moyang kita yang salah di atas-atasnya, itu berdampak pada generasi selanjutnya, yang membuat seluruh keturunan itu dirusak sama iblis. Atau bloodline, atau garis keturunan itu dirusak. Ya. Itu dimulai dari pinggang yang tidak diperhatikan. Ya, mari KKS lebih serius untuk memperhatikan diri kita, memperhatikan tubuh kita, eh, karena itu akan berdampak kepada generasi berikutnya. Sekarang, bagaimana jika memang kondisinya garis keturunan kita ini memang melakukan banyak kesalahan di pinggangnya, di dalam perilaku seksnya gitu ya, yang banyak berzinah lah, yang banyak melakukan ritual-ritual dengan puasa kegelapan lah ya, dan itu garis keturunannya terlanjur dirusak gitu loh, sehingga mereka tidak menyembah Allah Israel, tidak menyembah Allah yang benar, tapi menyembah Allah asing. Bagaimana jika itu sudah terjadi? Bagaimana jika uh, bloodline itu, garis keturunan itu sudah terlanjur dirasuki oleh iblis dan dikejar terus itu, dikejar terus. Engkau nggak bisa dengan mudahnya berkata, kan kita sudah masuk di dalam darah Kristus, kan kita sudah melakukan perjamuan kudus, bahkan saya mengadakan perjamuan kudus setiap hari. Saya ini dan beberapa tim KKS itu melayani keluarga-keluarga ya, yang mana kami melihat sendiri. Even mereka sudah perjamuan kudus setiap hari. Ya, pergi ke gereja ambil komuni setiap hari. Itu tetap dikejar sama iblis. Dirusak sampai keturunan cucu-cucunya. Anaknya dihabisi. Perceraian demi perceraian. Penyimpangan seksual, laki suka dengan laki. Dalam satu keluarga loh. Dalam satu keluarga. Cucunya depresi. Depresinya bukan depresi yang biasa. Sampai sudah harus masuk ke psikiater dan rumah sakit jiwa. Ya. Jangan melihat bahwa itu hal yang lumrah dan biasa. Bapak Ibu yang mengerti firman, itu iblis sedang merusak genetik. Mengejar sampai kepada anak keturunan. Bagaimana mereka sudah perjamuan kudus, tapi kenapa masih tetap dikejar? Jadi saya bilang, keluarlah dari zona agamawi. Keluarlah dari zona agamawi. Zona agamawi itu bagaimana? Engkau nggak benar-benar hidup di dalam kebenaran. Hanya ritual-ritual saja gitu loh. Bikin perjamuan atau menerima perjamuan itu hanya ritual. Engkau tidak memahami betapa pengorbanan Yesus itu. Betapa itu engkau harus jagai pinggangmu. Betapa engkau harus berkabung. Oleh karena engkau terlanjur menurunkan generasi-generasi yang tidak takut akan Allah. Engkau berkabung dengan kain kabung. Engkau tutup itu pinggangmu. Engkau serukan. Please Lord, forgive me. Sampai engkau harus melakukannya itu, kesadaran bahwa engkau sangat membutuhkan darah Yesus itu membersihkan keturunan kita sampai
sampai ke anak cucu, sampai generasi berikutnya. Oleh karena kekeliruan dan kesalahan kita di masa yang lalu. Ya, keluarlah dari zona agamawi, keluarlah dari ritual-ritual yang selama ini menjebak hidup Bapak Ibu semuanya. Masuklah di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau harus mengerti sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Engkau harus masuk di dalam kebenaran itu. Engkau harus masuk di dalam Kristus itu sungguh-sungguh. Dan berkabung sungguh-sungguh. Sampai ketika engkau melakukan perjamuan kudus itu, engkau imajinasikan darah itu masuk ke dalam anakmu, ke dalam cucumu, ke dalam seluruh generasimu. Dan menyelesaikan kutuk itu. So, mari kita perhatikan sungguh-sungguh pinggang kita dengan kebenaran. Supaya generasi kita tidak terus dirusak oleh iblis. Bapak Ibu yang serius dengan saya, buka kameramu. Hanya bagi engkau yang serius dengan saya. Hanya bagi engkau yang serius dengan saya, buka kamera. Engkau tidak serius, tidak masalah. Mari kita berdoa. Kenapa harus buka kamera, Bu? Supaya Bapak mau memandang wajah. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, buka mata hati kami, supaya kami memperhatikan pinggang kami, Tuhan. Dan kami melawan iblis yang hendak merusak generasi kami dengan segala perilaku yang menyimpang dari seks dan dari pola makan, Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang membersihkan, Tuhan. Membersihkan segala dosa kami, Tuhan. Apapun yang pernah kami kerjakan, dosa pelanggaran kami atas pinggang kami, Tuhan, yang kami tidak memakai ikat pinggang kebenaran dengan kencang, Tuhan. Kami tidak memakai firman Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Kami tidak menjaga pinggang kami, Tuhan. Kami tidak menjaga alat reproduksi kami. Kami tidak menjaga alat pencernaan kami. Kami tidak menjaga pinggang kami, Tuhan. Sehingga iblis masuk di situ. Dan merusak generasi kami. Merusak anak cucu kami. Tuhan, hari ini di hadapan-Mu, Bapa di surga. Kami sudah masuk di dalam Kristus dan darah Yesus itu menguduskan setiap genetika, gen-gen di bawah kami, juga gen kami. Tidak ada penyakit kanker, tidak ada kelainan kromosom, tidak ada generasi-generasi di bawah kami yang dirusak dengan sakit penyakit oleh karena dosa pelanggaran kami. Demi nama Yesus, yes. Darah Yesus menguduskan, menyucikan tubuh kami dan juga tubuh istri kami, tubuh suami kami, tubuh anak-anak kami, tubuh cucu-cucu kami, dan juga keturunan berikutnya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mencabut setiap benih yang ditaburkan oleh iblis. Kami cabut semuanya, bersihkan, ayo semuanya. Engkau yang pernah, engkau merasa iblis sudah merasuk, merusak, dan masuk menanamkan benih jahat itu ke dalam tubuhmu, cabut di dalam nama Yesus. Benih iblis yang mulai merusak genetika kami, kami cabut di dalam nama Yesus. Semua pemberontakan kami cabut di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin 7 kali. Amin. 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 Saudara, engkau tahu bahwa kemenanganmu ada di pinggangmu. Kesuksesan ada di pinggang. Kemunduran, keruntuhan juga ada di pinggang. Harus perhatikan sungguh-sungguh pinggang.
Itulah kenapa Daud tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah. Ya, ada begitu banyak hutang darah yang Daud kerjakan, dan dia juga bersalah atas perzinahannya dengan Batseba. Ada sesuatu di pinggang Daud, ya. Coba perhatikan ketika anak yang lahir dari Batseba itu lahir, itu ya. Tuhan membunuhnya, Tuhan membuat anak itu tidak hidup. Tapi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati. Milikilah hati seperti hati Daud. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan itu juga meresponi loh. Maka ketika anak itu mati, ya hasil perzinahannya dengan Batseba mati, dan juga itu hutang darah dengan Uria, ya, suaminya Batseba. Daud berkabung, tetapi kemudian karena dia mati, dia tahu kehendak Tuhan, ya sudah kita ikuti kehendak Tuhan. Dia sungguh-sungguh bertobat dan dia kembali dengan Batseba dan lahirlah Salomo. Dan Salomo yang membangun bait Allah. Artinya apa? Bapakmu itu sangat baik loh. Bapak di surga. Bapak di surga itu terlalu sangat baik. Perhatikan. Setiap kebaikan, mari responi juga dengan hati yang lembut, hati yang respect terhadap Bapa di surga. Ya, ya, coba perhatikan bahwa Salomo, anak Daud yang diperbolehkan untuk membangun bait Allah. Karena apa? Daud itu hobinya berdoa. Dia berdoa, dia bermazmur, dia berdoa. Dia tahu kesalahannya ketika anak itu mati. Dia tahu, dia waktu itu kan sebelum dia mati itu, sebelum anaknya mati itu kan dia berkabung. Dia berkabung. Tapi dia tetap mengikuti kehendak Tuhan. Ya, it's okay. Aku percaya pada kehendak-Mu, Tuhan ampuni dosaku, dan akhirnya lahirlah Salomo. Nah, perhatikan bahwa jangan menganggap sia-sia doamu. Doa yang dilakukan terus-menerus di dalam roh dengan doa yang tidak putus-putusnya akan memperbaiki kromosom, memperbaiki gen dalam hidupmu dan keturunan. Saya bisa ngomong seperti itu karena di atas saya itu juga sama dosa. Ada banyak sekali dosa perzinahan di atas saya. Maka saya benar-benar berdoa, Tuhan bersihkan, 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 tahir, 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 tahir. Sampai itu terjadi. Dan masih saya doakan sampai dengan hari. Perhatikan Abraham melahirkan siapa? Iskak. Iskak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan siapa? 12 suku Israel. Dan yang mendapatkan warisan adalah Yusuf. Ya, kemudian ada Musa. Musa terus sampai Yesus Kristus, ya. Perhatikan dari Abraham. Abraham pernah melakukan 2 kali dia berbohong, mengaku bahwa Sarah itu adiknya. Yang pertama, dia di Kejadian 12 ayat 17, ya. Kejadian 12 ayat 17 itu Firaun jatuh cinta sama Sarah. Ya toh? Betul nggak? Karena dibilang bahwa itu adalah adik saya, saudara saya. Firaun jatuh cinta. Yang datang mendatangi Firaun adalah Tuhan sendiri. Betul tidak? Karena Allah Bapa menjagai pinggangnya Sarah. Karena dia harus melahirkan seorang raja. Amin. Yang kedua di Kejadian 20 ayat 3. Abraham melakukan itu lagi.
di hadapan Abimelek dia berkata, saudara saya, Kejadian 20 ayat 3. Nggak usah dibaca, dicatat saja, nanti pelajari sendiri. Betapa Tuhan itu mendatangi Abimelek dan berkata, kubunuh kau kalau kau pegang Sarah. Betul nggak? Itu Tuhan sendiri mendatangi Abimelek. Sebab Papa memperhatikan pinggangnya. Dia menjagai rahimnya Sarah. Dari situ akan keluar keturunan raja-raja. Buka di Kejadian 35 ayat 11. Kejadian 35 ayat 11. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Bapak Ibu kalau membaca ayat firman Tuhan, mungkin waktu membaca awalnya lewat begitu saja. Tetapi ketika engkau sudah mulai disingkapkan tentang apa artinya pinggang, kenapa aku harus memakai ikat pinggang kebenaran di dalam Efesus 6 itu? Apa maksudnya aku harus memakai ikat pinggang kebenaran? Nah, kau harus perhatikan pinggang, alat reproduksi, alat pencernaan. Pinggang bisa membawa nubuatan menjadi baik, pinggang juga bisa menjadi sebuah kutukan. Kejadian 17 ayat 6. Ini janji Tuhan kepada Abraham ya. Kalau tadi yang kejadian 35 adalah janji Tuhan kepada Yakub. Ini janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dari pinggang, keturunan, dari alat reproduksi akan lahir raja-raja. Atau sebaliknya, engkau akan melahirkan generasi yang dirusak oleh iblis. Nah, waktu kita tidak memerangi itu, kita tidak memerangi ya, kita tidak berperang. Engkau akan mengalami yang namanya pergumulan yang sama terus menerus. Oh, ini kok anak cucunya kok berzina terus ya. Oh, ini kok kanker terus ya. Oh, ini kok mengalami kelainan-kelainan ya. Ini bergumul terus sepanjang hidupnya. Karena apa? Malas berperang dan tidak tahu bagaimana caranya berperang. Sebab engkau tinggal di dalam zona agamawi. Engkau nggak belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Ya, dan orang-orang yang terus bergumul dengan itu saja terus hidupnya itu susah terus gitu loh, generasinya terus dirusak dengan sakit penyakit, dirusak dengan macam-macam gitu ya, karena mereka belum memerangi DNA yang ada di dalam dirinya. Sementara sebetulnya tubuh dan darah Yesus itu menguduskan DNA-mu, tapi karena engkau masih tinggal di dalam zona agamawi, tidak ada kuasa dan otoritas. Ambil nafas.
mulailah perangi DNA untuk dibersihkan dengan darah Yesus. Ya, kromosom DNA yang keluar mengalir ke dalam anak-anak, dalam cucu-cucumu, dalam generasi berikutnya. Atau engkau yang masih single, engkau masih single. Engkau tahu di atasmu ini parah banget genetikanya. Mesti perangi itu ketika engkau perjamuan kudus, jangan agamawi. Tapi engkau mengerti sungguh-sungguh bahwa darah itu membersihkan DNA saya. Darah itu membersihkan semua kutuk di dalam diri saya. Perhatikan, Abraham adalah manusia biasa, tetapi dari Abraham keluar raja-raja, bahkan sampai dengan hari ini selalu disebut bahwa akulah Allah Abraham, Iskak, Yakub, Allah Israel. Ya, raja itu penguasa yang hebat. Dari pinggangmu akan keluar orang-orang hebat. Dari pinggangmu akan keluar raja-raja. Dari pinggangmu akan keluar dokter-dokter yang hebat. Dari pinggangmu akan keluar orang-orang yang memegang pemerintahan. Dari pinggangmu akan keluar anak-anak yang menguasai marketplace dengan sistem kerajaan surga. Amin. Dari pinggangmu akan keluar orang-orang yang membawa terang. Penguasa bangsa-bangsa yang membawa kepada kebenaran. Tapi ingat bahwa setan terus berusaha untuk menghancurkan apa yang Tuhan sudah bangun di dalam hidupmu dan keturunanmu. Apa yang dari pinggangmu itu mengontrol dan menentukan masa depanmu. Mari kita terus berdoa untuk Tuhan program ulang apa yang ada di pinggang kami. Kami hancurkan semua kekalahan. Kami hancurkan semua kecanduan. Kami hancurkan semua amoralitas. Semua penyimpangan seksual aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melahirkan raja-raja. Amin. Suatu hari, Yakub itu menangis terseduh-seduh, ya, karena dia kehilangan Yusuf. Betul ya? Dia kehilangan Yusuf. Dan ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan Yusuf, coba perhatikan Kejadian 37 ayat 34. 37 ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya. Pinggangnya loh itu. Kain kapung menutupi pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari lamanya karena anaknya itu. Kalau engkau membaca ayat ini, jangan cuman, oh dia berkabung, oh dia pakai kain kabung di pinggangnya. Kalau dia berhari-hari doa, 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 sungguh-sungguh seperti Efesus 6 tadi. Berdoalah sungguh-sungguh, berdoalah senantiasa, berdoalah setiap saat. Jangan berhenti berdoa. Dan dampaknya apa? Yusuf selamat toh? Betul nggak? Yusuf selamat toh? Dan dia menjadi raja. Itu agenda Bapa terjadi. Perhatikan. Waktu engkau sepakat dengan Tuhan, agendamu apa Tuhan atas anak-anakku? Agendamu apa Tuhan atas anak-anakku? Tuhan biar itu jadi.
Tuhan, biar itu jadi engkau mengimajinasikan semua dosa pelanggaran yang sudah masuk dan merusak anak-anakmu itu. Tuhan, hari ini darah Yesus itu membersihkan anak-anakku, mentahirkan anak-anakku. Dan Tuhan, biar anak-anakku Tuhan tetap menjadi seperti yang kau ingin. Mereka akan menjadi raja-raja. Amin. Mari kita balik di Efesus 6. Ayat 18 tadi ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Sekarang saya mau minta Bapak Ibu semuanya yang kadung generasimu dirusak sama iblis. Yuk kalau berdoa jangan agamawi. Jangan agamawi. Ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, bergabunglah. Nangis di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni, ampuni. Dan ketika engkau meminum tubuh darah Yesus, makan tubuh Yesus, engkau lakukan itu benar-benar di dalam kebenaran. Bukan karena agamawi, bukan karena kebiasaan. Engkau lakukan benar-benar itu sebagai imanmu bahwa di dalam Kristus kami sudah dibenarkan, di dalam Kristus kami dikuduskan. Efesus 1 ayat 3 sampai 14, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Lord, di dalam Engkau, di dalam Kristus, aku diampuni, anak-anakku diampuni, turunanku diampuni. Please Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Engkau harus bergabung sampai seperti itu. Jangan cuman baru begini, baru minum gitu tubuh Yesus. Aku udah berjamuan kudus setiap hari, Bu. Tapi kenapa anak-anakku begini, Bu? Ya, aku udah minum, aku udah berjamuan kudus setiap hari. Nggak ngerti esensi dari hidupmu itu loh. Perhatikan 6 titik tadi loh. Pinggang, jantungmu, baju sirah. Ya. Hidupmu sendiri itu loh harus kau perhatikan. 6 titik tadi. Ya, kakimu, kemana aja kakimu melangkah selama ini. Ya, tangan kirimu, apa yang kau lakukan dengan tangan kirimu? Tangan kirimu tuh harusnya pegang perisai. Kenapa? Ya perisai itu apa? Perisai iman. Imanmu itu mengalahkan dunia. Imanmu di dalam Yesus Kristus itu mengalahkan dunia. Imanmu itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Imanmu itu bisa memperbaiki semua yang rusak menjadi betul, dibetulkan. Kirimu tuh pakai perisai. Itu dalam kesadaranmu setiap hari. Ya. Kemudian ini kepalamu tuh isinya apa? Kemarahan atau pikiran-pikiran najis atau pikiran-pikiran iri hati. Apa itu isi kepalamu apa? Saya terus mengatakan download firman Tuhan setiap hari 1 jam sekali, download itu untuk menghancurkan semua tembok-tembok yang sudah dibikin oleh iblis yang membuat engkau di lock, dikunci, digembok dengan pikiran duniawi, dengan pikiran mana mungkin yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, yang namanya manusia nggak ada yang nggak jatuh dalam dosa. Pikiran-pikiran duniawi itu masih terus mengunci. Saya sarankan 1 jam sekali. Masukkan firman, masukkan firman, masukkan firman. Supaya apa? Kepalamu itu loh, ada perlindungan, ada ketopong. Sehingga iblis tidak terus menghancurkan dengan intimidasi, dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Dengan berkata, namanya aku mungkin faktor usia ya. Kok aku mulai merosot, aku mulai pegelinu, aku mulai aduh rasanya kok nggak seperti dulu waktu masih muda. Kuasa ilahinya dialirkan kepadamu. Sehingga Musa walaupun 120 tahun dia masih kuat naik gunung. Kaleb usia 80 tahun masih berperang.
Karena engkau apa? Memasukkan firman itu di dalam dirimu. Firman itu Yesus sendiri. Firman itu masuk, yang ilahi itu masuk. Maka sampai masa tuamu engkau tetap sehat, penuh vitalitas, makin berbuah banyak. Karena ada kuasa ilahi. Ini loh. Ketopong dipakai terus. Pikirannya nggak kosong. Pikirannya tuh nggak mikir yang aneh-aneh, yang sia-sia. Tangan kiri pegang apa? Perisai. Ketopong keselamatan. Tangan kanan pegang apa? Pedang roh firman Tuhan. Pedang roh firman Tuhan. Kakimu nyatu. Kakimu tuh diterangi firman Tuhan supaya nggak kesandung-sandung. Baliknya kan firman lagi toh. Kakimu sudah tidak bisa lagi melangkah di tempat-tempat yang Tuhan tidak berkenan. Makanya kakinya Yesus itu dipaku. Ya, kaki kalau engkau sudah, katanya engkau sudah tinggal di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 13, ayat 3 sampai 14. Ya, kakimu harus mengikuti kakinya Yesus, mengikuti jejak-jejak kakinya, langkah-langkahnya Yesus. Jangan pergi ke dugem. Jangan pergi ke maksiat. Jangan pergi ke tempat-tempat yang Tuhan tidak suka. Ya, kakimu perhatikan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, dan saya sedang serius dengan pinggang Bapak Ibu semuanya. Saya tahu hari ini iblis sedang mengacau banyak keluarga. Tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Entahlah kenapa. Saya juga tidak tahu. Tetapi saya memilih untuk tetap harmonis. Saya menjaga pinggang saya. Ya, engkau mungkin ini suami istri sudah jarang melakukan perjumpaan yang intens, yang intim ya, dengan berbagai macam alasan, sehingga istrimu brutal, melakukan banyak pelanggaran, ikat pinggangnya dibuka, melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Iblis mengejar itu. Iblis masuk di situ. Hari ini kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, sebagai suami, sebagai imam, ya, ataupun engkau sendiri yang pernah melakukan itu, ini mesti berkabung kayak Daud. Daud juga sama, melakukan dosa yang sama. Tapi Daud berkabung, minta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Bapak sangat baik loh. Lahirlah Salomo yang membuat bait Allah. Hidupmu, yuk mari perhatikan. 6 titik ini, 6 zona ini. Ya, pinggangmu, ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan, menutupi jantung. Baju sirah itu kedagingan, baju sirah. Yesus waktu dicambuk seluruh badannya, seluruh badannya, dagingnya, kena itu, kena cambukan itu, dan setiap bus itu dagingnya ketarik. Tapi yuk dikasih senjata yang dari Tuhan, perlengkapan yang dari Tuhan, pakai itu, masukkan di dalam Kristus, baju sirah keadilan. Engkau ngerti hukum-hukum Tuhan, engkau ngerti kalau ini sudah ada pemisahan. Kalau kamu hidup di dalam roh, kamu tidak akan memikirkan perkara daging. Itu sudah jelas. Ya. Coba diperhatikan di Galatia 5.
Itu garisnya itu sudah jelas gitu loh. Maksudku ialah Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu sudah ada jalurnya. Kamu itu hidup di dalam roh, yaitu uh, di dalam roh dan kehidupan. Engkau tidak masuk di dalam dihukum Tuhan karena kamu itu sudah di dalam Kristus. Engkau tidak dihukum karena kamu masuk di dalam hukum roh dan kehidupan. Waktu kamu hidup di jalur memikirkan roh, kamu tuh tidak akan memikirkan daging. Enggak akan. Karena jalurnya itu sudah roh gitu loh. Paham ya? Kalau Bapak Ibu itu sudah masuk di jalur tol menuju ke arah Semarang itu kan sudah jalurnya kan beda juga. Ya, jalur ke Semarang, yang jalur ke Surabaya, dan jalur udah masuk aja di situ nanti pasti sampai Semarang kan gitu toh. Kamu masuk aja hidup di dalam roh. Udah itu engkau hidup di dalam roh, mikirkan hal yang roh. Kamu nggak akan memikirkan hal yang dari daging. Nggak akan. Oh, itu terpisah. Ayat 17, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak akan melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu sekalian, ketika saya terus-menerus mengucapkan firman, 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 hidup di dalam firman, tunut firman setiap hari, hidup dalam roh. Itu adalah saya sedang memaksa engkau terus di jalur di dalam hukum roh. Ya, engkau memakai baju sirah keadilan. Tangan terus kemudian apa? Baju sirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Langkah-langkahmu itu benar gitu loh, diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, itu benar-benar langkah-langkahmu disertai oleh firman Tuhan. Kemudian apa, tangan kirimu untuk pegang perisai. Kepalamu sudah diselamatkan, ketopong keselamatan. Engkau sudah masuk di dalam Kristus. Tangan kananmu pegang firman Tuhan. Itu 6 zona yang harus engkau perhatikan. Maka engkau masuk di dalam kehidupan sehari-harimu, bahwa ketika engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, engkau itu keberadaanmu itu di dua dimensi. Manusia jasmani yang hidup di dalam dunia ini seperti ini ya, tetapi manusia rohmu itu hidup di dalam dunia roh yang mana di situ ada iblis, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan. Kayak gitu loh. Sehingga keberadaanmu tetap ngerti. Maka terus bom seluruh selengkap senjata yang dipakai iblis melemparkan apapun, dia tetap berdiri tegak sampai garis akhir. Dan engkau melahirkan raja-raja dan keberhasilan demi keberhasilan. Dan darah Yesus benar-benar menguduskan hidupmu, anak-anakmu, keturunan-keturunan. Dan tidak ada sakit penyakit, tidak ada kanker, tidak ada diabetes, tidak ada. Tidak ada orang mati muda oleh karena sakit penyakit, tidak ada. Sebab iblis, dosa, dan maut sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Amin. Jangan pernah keluar dari Kristus. Jangan pernah keluar dari firman. Engkau akan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah belajar tentang semua ketetapan-Mu. Kami sudah belajar tentang apa yang harus kami kerjakan. 6 titik yang harus kami perhatikan atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ternyata Engkau sudah menyediakan semuanya. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami berkabung sungguh-sungguh Tuhan. Atas ketidakmengertian kami di masa lalu. Ketika kami sembrono, kami membuka ikat pinggang kami. Kami sembrono dengan alat reproduksi kami. Kami sembrono Tuhan dengan seluruh yang ada di pinggang kami. Ampuni kami Tuhan. Dan darah Yesus menyucikan, menguduskan kami.
Kami sudah masuk di dalam Kristus. Kami dibenarkan, kami dikuduskan. Bahkan seluruh Tuhan anak, cucu kami, mantu kami seluruhnya dikuduskan di dalam Kristus. Dan tidak ada lagi tuntutan iblis atas kehidupan kami. Dan kami akan terus-menerus keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh keluarga kerajaan surga yang hari ini ikut Zoom dengan setia. Mereka sudah mulai merasa haus dan lapar akan Engkau terus Tuhan. Biar kondisi seperti ini, haus dan lapar akan firman-Mu, terus dimiliki oleh anak-anak-Mu Tuhan. Supaya mereka makin mengalami firman dibukakan dengan ajaib. Dan makin mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bagi Tuhan Yesus memberkati.